Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan melakukan inspeksi mendadak sekaligus memimpin apel pertama calon petugas haji 2026. Dalam arahannya, Gus Irfan menegaskan petugas haji hadir untuk melayani tamu Allah, bukan sekedar menumpang berhaji. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melakukan inspeksi mendadak kegiatan pendidikan dan pelatihan calon petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi tahun 2026. Sejumlah lokasi tak luput dari pantauan sidak, mulai kondisi barak yang menjadi tempat tidur peserta, ruang makan, ruang belakang barak hingga memimpin apel pagi. Sejak 10 Januari lalu, sekitar 1.600 calon PPIH Arab Saudi sudah memasuki asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur guna menjalani diklat hingga 30 Januari 2026 mendatang. Usai sidak, Gus Irfan pun memberikan sejumlah pesan dan kesan hasil pantauan. Ia memberikan peringatan keras kepada para calon petugas panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi 2026. Petugas, jadilah petugas yang benar-benar melayani jamaah. Jangan mementingkan kebutuhan sendiri. Apakah itu kebutuhan finansial, apa itu kebutuhan fisik, apakah itu kebutuhan untuk menjalankan ritual-ritual haji sendiri. Kita sudah niat menjadi petugas. Jika nanti ada kesempatan menjalankan ritual haji, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa harus milih antara menjalankan ritual haji atau menjalankan tugas, tentu pilihan pertama. Gus Irfan menegaskan agar seluruh petugas meluruskan niat sebagai pelayan jemaah, bukan sekedar mencari celah untuk beribadah haji secara gratis. Gus Irfan menegaskan operasi haji adalah kerja besar. Seluruh pihak diminta menanggalkan ego pribadi maupun sektoral karena semuanya berperan sebagai pelayan jemaah, termasuk para pejabat di lingkungan Kementerian Haji. Menutup arahannya, Menteri Haji dan Umroh meminta fasilitator dari TNI dan Polri membentuk mental petugas terbaik. Gus Irfan juga mendoakan seluruh calon petugas tetap sehat dari masa diklat hingga bertugas di Tanah Suci. Laporan Putri Anggia, Asep Solihudin, Jakarta, Garuda TV. Dan pemirsa, lalu seperti apa dan materi apa saja yang sudah didapat para calon petugas haji selama masa diklat? Kita terhubung dengan jurnalis Garuda TV, Asep Solihudin. Ya, selamat malam Pak Asep. Bagaimana jalannya diklat para petugas haji 2020? Selamat malam Anin. Baik Pak Asep, bisa saya ulangi bagaimana jalannya diklat para petugas haji 2020? Ya Anin dan pemirsa. Ya Anin dan pemirsa Garuda TV. Anin bisa dengar suara saya? Ya. Ya, Anin dan pemirsa Garuda TV, di hari kelima kami jurnalis Garuda TV ikut pendidikan dan latihan petugas penyelenggara haji ibadah haji tahun 2026. Di hari kelima ini kami dapat laporkan Anin sejumlah kegiatan pendidikan latihan kami laksanakan semenjak subuh tadi hingga sore hari. Yang utama adalah latihan baris berbaris dan yang kami mulai bersama dengan kurang lebih 1.600 orang serta calon petugas haji. Latihan PBB ini sangat penting Anin, seperti yang disampaikan kepada kami dari Jubir Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsa, bahwa para pelayan tamu Allah harus memiliki keterampilan dan kebutuhan untuk membantu dan melayani para jemaah di Saudi nanti. Sebab petugas PPIH yang kuat dan profesional akan berdampak pada kesuksesan pelaksanaan haji 2026. Dan juga dapat kami laporkan bahwa pada pagi tadi Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf atau Gus Irfan melakukan sidak terhadap pelaksanaan pendidikan dan latihan ini. Gus Irfan mengapresiasi jalannya diklat yang dinilai berhasil membentuk mental positif para peserta. Dan ia juga minta para peserta benar-benar menjaga kesehatan dan kesiapan fisik
hingga pelaksanaan tugas di Arab Saudi selama lebih dari 60 hari dan bisa berjalan dengan baik. Dan menurut Gus Irfan juga Anin, petugas haji merupakan ujung tombak keberhasilan pelayanan haji dan keberhasilan pelaksanaan haji ditentukan oleh kesiapan petugas di lapangan. Demikian Anin. Baik Pak Asep, kalau boleh tahu, persiapan apa yang paling terasa berat untuk persiapan haji kali ini? Untuk para peserta di sana. Memang pendidikan latihan ini kami lakukan bisa dikata semi militer. Namun semuanya dilakukan dengan secara bahagia, secara fun gitu kan. Walaupun yang pengajar-pengajar kami adalah dari unsur TNI dan Polri. Tapi dampaknya sangat luar biasa Anin. Selama 5 hari kami di Gembleng di sini banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga diharapkan ke depan para petugas mampu dalam memberikan pelayanan pada tamu-tamu Allah nanti. Demikian Anin. Baik Pak Asep, terakhir apa yang paling dikhawatirkan selama nanti di Tanah Suci? Ya, yang paling dikhawatirkan selama di Tanah Suci nanti berdasarkan informasi yang kami terima dari para pembina-pembina kami gitu kan di sini adalah terkait dengan faktor cuaca yang nanti ada perubahan dari musim dingin ke musim yang mendekati panas. Demikian Anin. Baik, terima kasih Pak Asep atas informasinya terkait Haji tahun 2026. Langsung dari embarkasi Pondok Gede. Assalamualaikum.